Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Damayanti Terbutar dengan nomor NIM C0E021031, Prodi Keuangan Daerah R001, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai materi perpajakan, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Adapun dengan dosen pengampu yaitu dengan Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, berikut pemaparannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan menerangkan bahwa pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kebijakan pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksud untuk tidak dilimpahkan kepada subjek lain. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Terdapat jenis pajak yang akan dikenakan secara langsung seperti pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak yang terkait dengan penghasilan orang pribadi maupun badan selama 1 tahun pajak. Pajak penghasilan memiliki keterkaitan dengan mekanisme pelunasan pajak dengan memotong atau memungut oleh pihak ketiga atau pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerimaan penghasilan pajak. Pelunasan pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan atau PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan pengenaan pajaknya final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau UPP-PPh. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu 1 tahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwin atau 1 tahun yang diawali 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya merupakan penerapan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak utangnya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan berikutnya. Sesuai dengan uraian yang saya sampaikan, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan bayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung sebesarnya pajak terhitung setiap akhir tahun. Macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Pasal 21 PPh. Pasal 21 PPh adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan jasa atau kegiatan di mana nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh 1. Pemberi kerja yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang memberi gaji yang berkaitan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta program dana pensiun. 4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan 5. Menyelenggarakan kegiatan untuk melakukan pembayaran pelaksanaan kegiatan. PPh Pasal 22. Mengenai PPh Pasal 22, badan-badan tertentu dapat memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha lainnya. Adapun badan-badan tertentu yang dimaksud adalah badan baik pemerintahan atau bendaharawan maupun swasta. PPh Pasal 22 merupakan cara penelusuran pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh pajak
wajib pajak atas penghasilan antara lain berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu pada lain otomotif dan semen. Pemungutan PPh pasal 22 adalah yang bersifat final dan tidak final. Untuk PPh pasal 22 yang bersifat tidak final dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan SPT tahunan. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah PPh dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT berupa penghasilan dividen, bunga, sewa, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. PPh pasal 21 ayat 1 huruf E. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari jumlah bruto, sedangkan beberapa jenis penghasilan lain akan dikenakan tarif sebesar 2%, yakni 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengenaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam PPh 4 ayat 2. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 24. Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan yang diterimanya, termasuk juga penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Hal ini disebabkan sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem worldwide income. Karena itu, guna menghindari terjadinya dampak berganda yang disebabkan oleh pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap total pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 24 yang mengatur tentang hak kewajiban pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Dalam PPh 24 diatur mengenai nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi sebagai pengurangan nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Pajak yang satu ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan agar tidak terlalu terbebani dan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasakan memberatkan wajib pajak. Dalam pasal 225 Undang-Undang PPh dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulannya. Misalnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya, kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. PPh pasal 26. PPh pasal 26 ayat 5 secara umum mengatur mengenai pemotongan pajak, yang mengatur mengenai pemotongan pajak yang belum dikreditkan atas subjek pajak luar negeri, badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri atau BUT yang tidak bersifat final. Pada prinsipnya pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tetapi atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berstatus menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan atau PPh yang terutang untuk pajak yang bersangkutan kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajak bersifat final. Macam pemungutan pajak penghasilan yaitu 1. PPh pasal 21, yang kedua PPh pasal 22, 3. PPh pasal 23, 4. PPh pasal 24, dan kelima PPh pasal 25. Baiklah, sekian untuk hasil pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.